Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadilsyani dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini saya ingin sedikit membahas tentang topik penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan dan lambang nasionalisme, dengan judul yang saya pilih, menumbuhkan rasa bangga berbahasa Indonesia di tengah kita belajar bahasa asing. Berada pada prodi pendidikan bahasa Jepang tentunya menjadi salah satu tantangan saya karena harus belajar tentang bahasanya dan juga budayanya. Emang mengasyikkan untuk belajar tentang bahasa Jepang, tetapi terkadang hal tersebut membuat saya terlena sehingga lupa dengan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Antara bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia menurut saya sebenarnya tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya tetap sama-sama memiliki bentuk sopan atau bentuk baku dan juga bentuk bahasa sehari-hari atau bahasa kasar, atau juga memiliki bahasa gaul. Jika contohnya dalam bahasa Indonesia, bentuk bakunya adalah apakah Anda sudah makan, maka dalam bahasa Jepang juga terdapat bentuk sopan dari kalimat tersebut, yaitu anatawa mo tabemasu ka. Dalam konteks bahasa sopan atau bahasa baku, sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membedakan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Jepang. Tetapi jika sudah membahas kepada bahasa sehari-hari atau bahasa kasar, mungkin sudah cukup sulit karena harus merubah bentuknya dari bentuk sopan ke bentuk bahasa sehari-hari. Misalnya jika dalam bahasa Indonesia bentuk sopannya adalah menggunakan, maka dalam bahasa kasar itu dihilangkan menjadi gunakan. Sama halnya kepada bahasa Jepang, untuk mengubah bentuk sopan ke bentuk tidak sopan itu cukup sulit karena terdapat beberapa peraturan yang harus dipahami oleh seseorang yang belajar bahasa Jepang. Jika ditanya apakah sulit untuk belajar bahasa Jepang, menurut saya sendiri itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi jika untuk pemula yang baru saja belajar tentang bahasa Jepang, mungkin bagi mereka cukup sulit karena berbeda dengan bahasa Indonesia yang menggunakan alfabet A, B, C sampai Z, maka dalam bahasa Jepang memiliki aksara tersendiri A, I, U, E, O, Kaki, Ku, Keko sampai Wa, O, dan N. Tetapi jika kita belajar dengan sepenuh hati tentang bahasa Jepang, maka tidak akan terlalu sulit untuk memahami aksara-aksara tersebut. Kita akan diberi kemudahan untuk menghafalkan aksara-aksara tersebut. Nah, berdasarkan dari apa yang telah saya paparkan sedikit tadi, saya berpikir untuk melakukan penelitian kecil-kecilan dengan bertanya kepada teman rekan satu angkatan saya, satu kelas saya, tentang isi pikiran saya dan meminta opini dari mereka tentang bagaimana sih upaya mereka untuk mempertahankan rasa berbahasa Indonesia di tengah mereka belajar tentang bahasa Jepang. Saya meminta opini dari mereka dengan memberikan pertanyaan sebanyak 3 dan meminta jawaban melalui chat dari mereka. Berikut akan saya jelaskan tentang beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman saya untuk mendapatkan opini dari mereka. Untuk pertanyaan yang pertama, sebagai mahasiswa bahasa Jepang, apakah ada hal menarik yang ditemukan atau yang dialami selama perkuliahan? Misalnya ada budaya Jepang yang menarik, atau tertarik dengan bahasanya yang sopan, dan lain-lain. Untuk pertanyaan kedua, yaitu setelah mampu berbicara dalam bahasa Jepang,
uh, dan juga sehari-hari kita berbicara menggunakan bahasa gaul, apakah ada kemungkinan jika nantinya kita lupa dengan bahasa Indonesia yang baku untuk digunakan dalam acara-acara formal atau di saat kita di rumah berbicara kepada orang tua kita. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jika nantinya diberangkatkan ke Jepang, apakah kalian akan mengajarkan atau memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang Jepang yang dikenal atau teman kerja, rekan kerja? Dan selanjutnya akan saya bacakan jawaban-jawaban dari rekan sekelas saya, teman sekelas saya. Untuk yang pertama terdapat jawaban dari Zulfatul Ulia. Untuk pertanyaan nomor 1, bahwa memang menemukan banyak budaya Jepang yang belum diketahui. Ternyata di balik budaya-budaya Jepang banyak sekali mengandung makna yang mendalam. Misalnya upacara minum teh. Seluruh rangkaian upacara minum teh hingga wadah yang digunakan dan tata penyajian hingga minumnya pun punya tata cara sendiri, dan hal tersebut juga mengandung makna. Lalu untuk pertanyaan kedua, setelah mampu berbicara bahasa Jepang, apakah akan lupa terhadap bahasa Indonesia yang baku? Kadang lupa dan kadang tidak, karena kata baku sendiri tidak sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk pertanyaan ketiga, jika nantinya diberangkatkan ke Jepang, apakah akan mengajarkan tentang bahasa Indonesia kepada orang lain? Maka jawabannya adalah iya, karena menurut Zulfatul Ulia itu adalah tanggung jawab serta budaya kita sendiri. Karena semakin banyak negara dan orang-orang yang mengenal negara kita, maka budaya, nama bangsa kita akan semakin terkenal di seluruh dunia. Untuk jawaban yang kedua ada dari Nabilah Juan, menjawab untuk nomor 1, bahwa selama kuliah menemukan hal yang menarik. Dari segi huruf Jepang sudah terlihat berbeda dari negara yang lainnya, dan beberapa huruf mempunyai maknanya masing-masing. Bahasa Jepang ternyata mempunyai makna yang sangat mendalam. Jikalau di Indonesia jarang sekali yang membuat makna mendalam. Misalnya untuk di budayanya, merangkai bunga ikebana di Indonesia itu bagi Juan jadinya menjual bunga paket. Tetapi dalam Jepang, di balik ikebana mempunyai makna dan filosofi yang berbeda setiap bunganya. Lalu untuk jawaban nomor 2, Nabilah Juan menjawab bahwa beberapa ingat dan lupa dengan bahasa baku bahasa Indonesia karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana kita orang Indonesia tetap harus mengingatnya supaya tidak melunturkan budaya yang ada di Indonesia. Lalu untuk pertanyaan ketiga, Nabilah Juan menjawab bahwa untuk tetap mengajarkan bahasa Indonesia supaya orang lain tahu tentang negara Indonesia dari segi bahasa dan negara, dan dapat mengingat baik-baik kembali bahasa Indonesia dengan benar. Lalu untuk jawaban ketiga ada jawaban dari Dita Melati, menjawab untuk nomor 1 bahwa jujur saja banyak hal yang menarik dialami selama kuliah. Tetapi yang membuat menarik adalah tata bahasa dan huruf dari bahasa Jepang itu sendiri. Karena Jepang memiliki huruf kanji yang hampir sama dengan Cina. Meskipun sama, tetapi beda untuk cara bacanya. Itulah yang membuat menarik. Untuk pertanyaan nomor 2, Dita Melati menjawab bahwa tidak juga, karena Dita Melati sendiri orang yang suka membaca, baik itu novel ataupun sedikit berita. Tidak semua tulisan di dalam novel memakai bahasa yang kasual atau bahasa sehari-hari. Ada juga beberapa buku yang masih sedikit menggunakan bahasa yang baku. Untuk pertanyaan nomor 3, Dita Melati menjawab bahwa tentu saja iya. Dita Melati akan mengajarkan mereka bahasa Indonesia agar dapat dengan mudah berinteraksi dengan mereka, tanpa adanya ketakutan perbedaan bahasa saat sedang mengobrol atau berinteraksi dengan mereka. Untuk jawaban keempat,
ada jawaban dari Nadira. Untuk pertanyaan pertama, Nadira menjawab bahwa selama kuliah menemukan hal menarik yaitu budayanya. Jujur saja, yang membuat menarik selama menjadi mahasiswa bahasa Jepang adalah budayanya. Impian Nadira dari dulu adalah untuk pergi ke Jepang, karena Nadira sendiri tidak bisa belajar secara otodidak. Maka dari itu, kenapa Nadira nekat menjadi mahasiswa bahasa Jepang. Nantinya mungkin bisa membuat jodoh dengan baik, benar, dan bagus. Lalu jadi lebih mengerti dalam banyak keanekaragaman di Jepang yang menarik yang belum diketahui. Lalu untuk jawaban nomor 2, Nadira menjawab bahwa kemungkinan beberapa orang lupa bahasa Indonesia baku setelah belajar bahasa Jepang dan sering berbicara bahasa gaul atau bahasa sehari-hari. Tetapi menurut Nadira tidak. Kalau bagi Nadira sendiri seimbang. Nadira kurang terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan juga jarang sekali berbicara menggunakan bahasa Jepang. Kalaupun begitu, biasanya Nadira mencampurkan antara dua bahasa tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, Nadira menjawab bahwa tentu saja dia akan senang sekali jika mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang Jepang yang dikenalnya. Tidak hanya orang-orang yang dikenalnya, mungkin kepada orang-orang Jepang yang dia temui. Itu adalah salah satu cara kita untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang Jepang atau orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa di prodi saya, yaitu prodi pendidikan bahasa Jepang, kita memang dituntut untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan Jepang. Misalnya tentang budayanya yang menarik, misalnya seperti contoh dari teman saya tadi, yaitu budayanya upacara minum teh yang memang sangat sopan, sangat formal, dan bahasanya yang menarik untuk dipahami, seperti kata opini teman saya, yaitu huruf kanji yang memang sedikit sulit, tetapi jika kita menghafalkannya dengan cara yang mengasyikkan, misalnya dari gambar, itu pasti tidak akan terlalu sulit. Lalu cara berbicaranya yang sopan dan kanji yang unik tadi. Untuk pertanyaan nomor 2, dapat disimpulkan bahwa anak muda zaman sekarang memang sudah terpengaruh oleh budaya luar atau westernisasi, sehingga mereka sendiri sedikit lupa dengan bahasa Indonesia yang baku atau sopan yang seharusnya digunakan oleh anak muda zaman sekarang untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Apalagi saya dan rekan saya yang saya minta opini tadi merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Jepang yang harus menguasai cara berbicara dalam bahasa Jepang, dan hal tersebut terkadang membuat saya khawatir, membuat saya takut jikalau nanti ketika saya mengajar atau ketika saya diberangkatkan ke Jepang, nantinya saat saya pulang saya akan sedikit lupa tentang apa-apa saja bahasa baku dalam bahasa Indonesia. Misalnya jika saya ketakutan, misalnya saya bilang itu menakutkan, tetapi jika saya lupa dan lebih sering menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa gaul, yang saya takutkan adalah ketika saya berbicara dengan orang tua saya akan mengatakan itu ngeri gitu. Bukan menakutkan, tapi itu ngeri, yang menurut saya kurang sopan untuk dibicarakan kepada orang tua. Untuk mengatasi hal tersebut atau agar tidak lupa dengan bahasa Indonesia, menurut saya harus banyak-banyak melakukan kontak dengan bahasa Indonesia, misalnya dengan menulis atau berbicara di depan cermin menggunakan bahasa Indonesia, melatih kemampuan berbahasa Indonesia. Dan juga selain hal tersebut bisa mengajarkan sedikit tentang
bahasa Indonesia kepada orang lain atau masyarakat di daerah tempat kita tinggal saat kita berada di luar negeri. Sedikit memberikan pengajaran tentang bahasa Indonesia kepada orang lain akan membuat bahasa kita dikenal oleh masyarakat luas. Memang penting untuk membekali diri sendiri dengan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia, sehingga masyarakat luas bisa mengenal tentang bahasa kita seperti yang saya jelaskan tadi. Jika tidak, maka kita akan tertelan oleh budaya negara lain dan akhirnya lupa dengan budaya kita sendiri, karena kita beradaptasi sehingga nantinya pasti akan sedikit lupa, meskipun hanya sedikit, tapi pasti akan lupa dengan bahasa atau budaya kita. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan budaya asli negara kita untuk anak cucu kita nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika terdapat opini atau saran dari teman-teman sekalian, boleh menambahkan melalui kolom komentar di bawah. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Najwa Fadila Syani, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.